Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tag HTML. Jadi, apa sih tag itu? Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurun siku, lalu di dalamnya berisi nama tag dan atribut. Contohnya tag P, tag A, tag body, tag head, dan masih banyak lagi ya. Tag selalu ditulis berpasangan, ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Namun, ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag tersebut. Baiklah, di sini ada struktur dasar HTML. Struktur dasarnya ya, ada tag type HTML, ada tag HTML, tag head, tag penutup head, tag body, tag penutup body, dan tag penutup HTML. Type HTML, tag ini deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Yang kedua itu tag HTML, tag pembuka atau membuat dokumen HTML, untuk membuat dokumen ya, untuk membuat dokumen HTML. Yang ketiga ada tag head, tag informasi meta tentang dokumen. Yang selanjutnya ada tag body, adalah tempat dibuatnya sebuah konten website menggunakan HTML. Jadi pada kali ini kita akan membahas tag apa saja yang bisa kita sisipkan di dalam tag head dan tag body. Yang pertama, tag yang bisa kita simpan atau sisipkan pada bagian tag head itu judul halaman dengan tag title. Judul halaman yang ditulis di antara tag-tag pembuka title akan muncul di tab browser kita menjadi judul halaman ya. Yang kedua adalah CSS dengan tag style. Tag ini fungsinya untuk menghias halaman website kita agar lebih menarik, agar lebih cantik, lebih berstyle lah ya. Bahwa ibarat boneka nih ya. CSS adalah aksesoris dari HTML yang berperan sebagai bonekanya. Dia fungsinya untuk menghias, mempercantik, istilahnya menghidupkan dokumen HTML itu agar lebih menarik gitu. Yang ketiga adalah ada script dengan teks script yang fungsinya agar website kita lebih tampil lebih menarik, interaktif, dan cerdas ya. Yang keempat ada metadata dengan tag meta. Fungsi dari tag meta ini sangat-sangat penting dalam mendeskripsikan website kita ya, agar search engine Google bisa dengan mudah mengidentifikasi website kita nih. Yang selanjutnya ada yang kedua, tag yang bisa kita simpan atau sisipkan pada bagian tag body. Jadi yang pertama itu tag, ada tag H1 sampai dengan H6. Tag ini untuk membuat tag heading. Kemudian ada tag P, itu untuk membuat paragraf. Yang selanjutnya ada pendukung teks. Ini ada tag HR, memisahkan konten dan biasanya ditampilkan garis pembatas atau garis horizontal. Selanjutnya tag BR, ini adalah tag untuk membuat garis baru. Tag pre untuk memformatkan teks atau kalimat. Tag B itu untuk membuat teks tebal, bold ya. Yang selanjutnya itu ada tag strong untuk membuat teks-teks penting, dan ada tag I untuk membuat teks miring, italic ya.
Yang ketiga, kita juga bisa menyisipkan gambar dengan tag img atau image elemen untuk mendefinisikan gambar. Ada tag map untuk mendefinisikan gambar peta. Kemudian ada tag area untuk mendefinisikan area atau daerah-daerah gambar pada peta. Dan ada tag picture untuk menampilkan gambar yang berbeda untuk perangkat yang berbeda. Yang keempat, kita bisa menyisipkan hyperlink dengan tag A atau anchor, tag untuk membuat hyperlink, dan ada tag link, tag untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal. Yang kelima, kita bisa juga menyisipkan list dengan tag UI, tag untuk membuat daftar dengan selain nomor. Kemudian ada tag OI, tag untuk membuat daftar dengan nomor. Tag li, tag untuk membuat item daftar. Tag dir, tag untuk membuat sebuah daftar relator. Tag dt, tag untuk membuat istilah atau item daftar definisi. Tag di atau tag d itu tag yang digunakan untuk membuat sebuah daftar definisi. Yang keenam, kita bisa juga menyisipkan atau membuat tabel dengan tag table, tag untuk membuat tabel. Tag date, tag untuk mengelompokkan isi header dalam sebuah tabel. Tag body, tag untuk pengelompokan isi tubuh dalam sebuah tabel. Yang ketujuh, kita bisa menyisipkan script ya, tag untuk membuat script di sisi clean, dan ada tag no script, tag untuk membuat sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung script di sisi clean. Selanjutnya kita juga bisa menyisipkan objek dengan tag objek untuk membuat sebuah objek yang ditanam. Selanjutnya ada grouping yang digunakan untuk pengelompokan elemen-elemen dengan menggunakan tag div, yaitu tag untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Dan kemudian ada juga tag span. Ini merupakan elemen inline ya, atau elemen yang tidak bisa membentuk baris baru yang digunakan untuk pengelompokan beberapa elemen. Dan yang terakhir ada tag komentar. Dia ditandai dengan garis lebih kecil, tanda seru, garis kurang 2 kali, dan komentar tanda kurang 2 kali, dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Tag ini fungsinya untuk membuat sebuah komentar ya. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari tag HTML, yaitu dia terdiri dari nama tag, atribut, dan nilai atau value. Sebuah tag HTML bisa memiliki satu atribut atau lebih ya. Berikut contohnya. Baiklah, di sini kita akan melihat contoh teks struktur HTML. Yang pertama itu kita melihat dulu contoh teks HTML yang memiliki satu atribut. Ini ada tag body bg color gray. Jadi bg body sebagai nama tag, color sebagai atribut, dan gray itu sebagai nilainya ya, nilai atau value. Dan selanjutnya kita juga melihat contoh dari tag HTML yang memiliki lebih dari satu atribut, yaitu ada tag body bg color gray,
ID my ID dan class my class. Jadi kita juga bisa menambahkan lebih dari satu atribut ya. Di sini dia menambahkan atribut ID dan class. Yang selanjutnya, setiap tag HTML itu memiliki atribut default atau sering kita sebut dengan atribut global, yang umumnya terdiri dari yaitu access key. Access key ini fungsinya itu agar sebuah elemen bisa diakses melalui keyboard atau shortcut tertentu. Dan ada class dan ID. Sebuah elemen bisa diberikan atribut class ataupun ID sebagai salah satu penanda sebuah elemen. Kemudian ada dir, atribut ini sebagai penentu arah tulisannya. Kemudian ada lang, atribut ini berfungsi untuk menentukan bahasa. Ada style juga. Style ini untuk memberikan CSS atau merias halaman sebuah website secara inline. Kemudian ada tab index. Atribut ini untuk menentukan fokus arah kursor setelah kita menekan tombol tab di keyboard. Yang terakhir ada title, itu yang berfungsi untuk memberikan judul pada halaman HTML yang kita buat. Jadi sekian dulu materi kita tentang tag HTML. Sebenarnya sih masih banyak ya tag-tag pada HTML itu, tapi kita membahas secara garis besarnya saja. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.